Shalom, kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan kalau di hari ini Tuhan Yesus dapat mempersatukan kita kembali untuk beribadah di ibadah tengah minggu. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau berikan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, kita mau masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan dengan pujian, ku masuk ruang Maha Kudus.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang layak kami sembah seluruh kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hingga saat sampai hari ini ya Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami untuk datang sujud menyembah Engkau ya Tuhan, untuk beribadah di dalam ibadah tengah minggu kami. Sungguh Engkau ajaib ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin memberikan kehidupan kami menjadi ibadah yang terbaik bagimu ya Tuhan. Kami siapkan kehidupan kami ya Tuhan untuk menyenangkan hatimu. Bapa di dalam surga, kami memohon kiranya Engkau yang mau mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan kehidupan kami Bapa, agar kami layak untuk masuk di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Agar kami layak untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami memohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada penghabisannya. Engkau yang memberkati dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Bapa, yang akan melayani Engkau sepanjang ibadah kami. Hamba-Mu yang memimpin puji-pujian, hamba-Mu yang bermain musik, hamba-Mu ya Tuhan yang akan berdoa, dan juga terlebih lagi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu saja yang bekerja di dalam seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu, agar setiap pelayanan yang mereka lakukan semuanya kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami memohon kuasa-Mu ya Bapa, karena kami percaya ada kuasa kegelapan yang senantiasa tidak suka kepada kami ketika kami ingin beribadah sungguh-sungguh kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami memakai otoritas-Mu ya Bapa, yaitu kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau iblis, kami perintahkan Engkau tuh keluar dari seluruh kehidupan kami, dari tempat kami beribadah. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya para malaikat Tuhan Yesus juga sudah ada bersama-sama dengan kami, mengelilingi tempat kami beribadah. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Seringkali di dalam kehidupan kita banyak yang terjadi dan seringkali kita tidak mengerti. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, maka ketika kita mengikuti langkah Tuhan, mengikuti jejak Tuhan, maka jejak Tuhan itu sungguh sempurna di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian, Jejak-Mu Tuhan.
percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan ketika kita percaya bahwa jejak Tuhan yang kita ikuti adalah jejak yang sempurna, maka kita tidak perlu lagi khawatir, maka kita tidak perlu takut lagi. Karena setiap janji Tuhan pasti akan digenapi dalam seluruh kehidupan kita. Karena tangan Tuhan itu senantiasa menopang kita tanpa henti. Karena tangan Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan kita seperti tiang awan yang akan meneduhkan kita dari teriknya siang, dan seperti tiang api yang menerangi kita dari gelapnya malam. Kita mau angkat pujian, tiang awan, tiang api. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal di dalam setiap rancangannya bagi kita. Allah yang tidak pernah lalai. Tuhan Yesus selalu menjamin firman-Nya. Sebab dialah Allah, Raja segala Raja. Dia tak pernah gagal.
menyiapkan hati kita untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Marilah kita memohon agar Tuhan Yesus mencurahkan urapan yang kudus ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita buka bejana hati, bejana hidup kita kepada Tuhan, agar benih firman Tuhan itu dapat kita simpan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
Kami sungguh sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sungguh sangat bangga kepadamu Tuhan. Kami sungguh sangat beruntung menjadi anak-anak-Mu Bapa. Karena Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau nantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau telah menyiapkan segala rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk ya Tuhan mengikuti Engkau, percaya kepada Engkau sampai selama-lamanya. Sehingga setiap janji yang telah Engkau berikan kepada kami itu ya Tuhan, dapat tergenapi di dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya ya Tuhan, janji Tuhan itu sangat indah bagi kami masing-masing, bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau berkenan menerima setiap pujian kami, karena sangat jauh dari sempurna ya Tuhan. Tapi kami ingin memberikan yang terbaik kepadamu, kiranya itu menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami kembali datang sujud ke hadapan-Mu, rendahkan diri kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kiranya kuasa-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Kami ingin membuka hati kami, karena kami ingin mendengarkan suara dari firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan ke dalam hati kami masing-masing, sehingga benih firman itu dapat bertumbuh. Sehingga benih firman itu ya Tuhan dapat berakar, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu menjadi pelaku firman Tuhan. Kami rindu menjadi saksi Tuhan. Bahkan kami rindu ya Tuhan, melalui kehidupan kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan yang akan sebentar memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus saja yang ada bersama-samanya. Kami percaya perkataan yang boleh disampaikan kepada kami semua, semuanya itu berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami tetap memohon para malaikat-Mu ya Tuhan tetap mengelilingi kami, sehingga tidak ada satupun kuasa kegelapan mencuri setiap firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Shalom. Terpuji bagi nama Tuhan. Saat malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah tengah minggu kita. Di minggu yang terakhir kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dari kitab Mazmur 12 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Judul daripada firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu setia pada janjinya. Setelah kita membaca firman Tuhan saat malam hari ini, ada 2 hal yang terpenting yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah janji Tuhan adalah janji yang teruji. Dan yang kedua adalah janji Tuhan adalah Ia senantiasa menjaga kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita simak pelajaran kita saat malam hari ini, ada janji manusia, ada janji daripada Tuhan. Kalau janji manusia itu adalah janji yang sering ingkar. Untuk itu ada perbedaan tentang janji Tuhan dengan janji manusia. Tuhan kita tidak seperti manusia
yang suka mengumbar janji yang tidak ditepati. Apalagi saat sekarang ini, dalam dunia ini memasuki pesta politik di Indonesia ini, banyak janji-janji yang diobral atau diumbar oleh para manusia yang akan terpilih menjadi pemimpin maupun jadi anggota calon legislatif. Banyak hal yang mereka janjikan, banyak hal yang mereka utarakan. Tetapi kadangkala saudara-saudaraku yang terkasih, itu tidak menjadi kenyataan. Saat dia memulai pemilihannya sebagai calon pemimpin, dia banyak menyampaikan, dia banyak berkampanye tentang hal-hal yang baik saja. Tapi kalau dia sudah terpilih kembali, apa yang menjadi janjinya itu tidak bisa dilakukan. Itu yang dinamakan oleh dunia ini janji palsu. Janji palsu itu sering menimbulkan perasaan kecewa, marah, bahkan sampai menimbulkan keputusasaan. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, janji palsu itu dapat diartikan sebagai janji yang dibuat oleh seseorang, namun sebenarnya dia tidak bersungguh-sungguh untuk menepati janjinya. Sebagai manusia sangat mudah untuk berjanji, namun untuk menepati janji itu sering meleset dan disebut orang apa yang dinamakan ingkar janji. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di sini ada perbedaan antara janji manusia dengan janji Tuhan. Tentu kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengakui akan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu mengatakan, marilah kepadaku yang berbeban berat dan yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah janji Tuhan, janji yang murni bagi kita. Di sana tidak ada dusta, di sana tidak ada kebohongan. Manusia bisa berjanji kepada Allah. Kadangkala saudara-saudaraku, manusia itu saat dia mengalami penderitaan, doa dia dijawab oleh Tuhan. Manusia itu sering berjanji, aku akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi kadangkala saudara-saudaraku itu dilanggar oleh manusia itu, sehingga Allah murka terhadap mereka. Tetapi pada akhirnya Tuhan tidaklah seperti manusia. Tuhan menepati setiap janjinya, perkataannya. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, Tuhan itu tidaklah Allah yang berdusta. Bagaimana Tuhan kalau dia berjanji? Alkitab katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Janji Tuhan itu adalah seperti bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Alkitab menceritakan
perlu kita ketahui saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan untuk memasmurkan nama Tuhan ke semua bangsa yang ada di seluruh bumi ini. Bangsa Israel sebagai umat Tuhan sepatutnya mereka akan menyatakan kehidupan mereka sesuai dengan panggilan Tuhan kepada mereka sebagai umat pilihannya. Seharusnya bangsa Israel itu harus setia kepada Tuhan, menyatakan keadilan dan kebenaran. Justru apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebaliknya, saudara-saudaraku yang terkasih. Mereka mengeraskan hati mereka, mereka jauh daripada Tuhan. Kalau janji Allah adalah janji yang teruji oleh waktu, bagaikan perak yang telah dimurnikan sebanyak 7 kali dalam peleburan di tanah. Ini dituliskan oleh Nabi Daud, menggambarkan janji Tuhan itu seperti perak yang murni. Perak biasanya dilebur dalam dapur perapian yang temperaturnya sangat tinggi hingga mencapai 1200 derajat Celcius. Hal ini dilakukan untuk tujuan memisahkan molekul perak dari senyawa logam lainnya. Daud melukiskan janji Tuhan itu begitu sempurna dan teruji lewat 7 kali pemurnian dalam peleburan tanah. Daud menjelaskan bahwa janji Tuhan itu tidak ada kebohongan dan tidak ada dengan asal-asalan. Semua janji Tuhan mengandung kebenaran dan kepastian yang nyata dan mutlak. Nabi Daud menuliskan Mazmur ini berada di tengah-tengah bahaya yang besar, tetapi dia memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong dan meluputkannya. Seperti yang dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 14, demikian firman Tuhan, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Nabi Daud ditolong oleh Tuhan dan meluputkannya dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan Nabi Daud sebab dia hanya bersandar berlindung kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam situasi apapun yang kita alami, gelombang pencobaan apapun yang menerpa dalam seluruh kehidupan kita, kita harus datang kepada Tuhan dan berlindung kepada Tuhan. Dia senantiasa menyelamatkan kita. Seperti Tuhan berjanji kepada Abraham, pada waktu itu Abraham masih bernama Abram, Tuhan berjanji untuk memberikan keturunan. Dalam Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Allah berjanji kepada Abraham, dia akan
memberikan keturunan yang jumlahnya seperti bintang-bintang yang bertaburan di langit yang tak terhitung jumlahnya. Padahal ketika mereka menerima janji daripada Tuhan, Abraham dan Sarah sudah lanjut usianya. Secara akal pikiran manusia, mereka mustahil untuk memiliki keturunan. Tak mengherankan bila Sarah istrinya sempat tertawa ketika mendengar hal itu dari Tuhan. Meski janji Tuhan sepertinya mustahil, tetapi Allah berfirman kepada Abraham, dikatakan di dalam Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bagi Abraham mustahil dia memiliki keturunan. Tetapi apa yang sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah? Tuhan akan memberikan keturunan kepada mereka seperti bintang-bintang di langit. Abraham harus melewati ujian dalam waktu yang tidak singkat menantikan janji Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Yang dia lakukan adalah ia memperkuat percaya kepada Tuhan. Ia tidak bimbang dan ragu untuk mengikut Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara-saudaraku yang terkasih. Kalau kita rindu diberkati oleh Tuhan, kita rindu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita, maka kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa raga kita. Abraham tidak bimbang, saudara-saudaraku yang terkasih, atas janji Tuhan. Karena kita tahu, saudara-saudaraku yang terkasih, kebimbangan adalah lawan daripada iman. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan dan jangan terpengaruh bagi situasi yang ada di dunia saat ini. Kita harus memegang teguh janji Tuhan, sebab Dia yang berjanji adalah setia. Dia bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Dalam kitab Kejadian 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Allah itu adalah Allah yang tidak berdusta. Dia bukan manusia. Kita harus percaya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Banyak orang Kristen tidak mengalami penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi mereka, bukan karena Tuhan ingkar janji, tetapi karena manusia itu sendiri yang bimbang dan tidak takut kepada Tuhan, bahkan tidak sabar untuk menantikan janji Tuhan. Seperti Abraham yang tetap sabar dan tetap berpegang pada pengharapan akan janji Allah. Kita harus berpegang dan berpengharapan kepada janji Allah
seperti apa yang dilakukan oleh Abraham. Sehingga Abraham mendapatkan janji berkat dan keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, pemazmur katakan dalam Mazmur 119 ayat 38 dikatakan, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu. Tuhan akan meneguhkan janjinya kepada segenap kehidupan kita, asal kita takut kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pegang janji Tuhan, sebab Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga janji Allah tergenapi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ada janji Tuhan yang paling terindah bagi kehidupan kita sebagai kita orang yang percaya. Janji yang pertama adalah Allah menjanjikan pengampunan bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus mengaku dosa kita di hadapan Allah, maka Ia setia dan adil dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dan janji yang kedua adalah Allah menjanjikan keselamatan bagi orang percaya. Dikatakan dalam kitab Roma yang pertama ayat yang 16, demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini adalah janji yang kedua. Allah menjanjikan keselamatan bagi kita, asal kita memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dan janji yang ketiga adalah Allah menjanjikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Dikatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 36, demikian firman Tuhan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus yang menjanjikan kehidupan yang kekal bagi kita. Saat ini kita masih menikmati apa yang namanya Hari Paskah. Tentu kita merasakan bagaimana kematian, kebangkitan daripada Tuhan Yesus, yang sebentar lagi juga kita akan merayakan bagaimana kenaikan daripada Tuhan Yesus ke sorga. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah selesai penderitaannya di Bukit Golgota dan banyak membuat tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Selama 40 hari
Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Ketika Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, Ia berpesan untuk tidak meninggalkan kota itu, yaitu Yerusalem. Karena Yesus memberikan seorang penolong bagi murid-muridnya. Itulah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, murid-muridnya, yaitu bahwa Dia akan memberikan seorang penolong kepadanya. Dikatakan dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 17, yang perikopnya Yesus memberikan seorang penolong. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kami dan diam di dalam kamu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saat kita bergumul dalam masalah-masalah yang kita hadapi, setiap manusia pasti mempunyai pergumulan hidup. Ada yang bergumul tentang masalah perekonomiannya, tetapi ingatlah akan janji Tuhan. Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu adalah janji Tuhan. Jangan kita khawatir, tetapi kita katakan dengan iman. Masalah ekonomi yang menimpa dalam hidup kita, mari kita katakan dengan iman, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Jikalau kita menghadapi masalah, rasa takut, mari kita katakan kepada Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, ketakutan kita, tetapi ingatlah masih ada Yesus yang menjadi gembala agung kita, yang menuntun setiap langkah hidup kita. Ketika kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, pegang janji firman Tuhan yang dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini juga harus kita katakan dengan iman. Bagaimana janji Tuhan kepada kita. Karena kuasa Tuhan itu sangat dahsyat. Kekuatan Tuhan itu sangat ajaib. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana janji Tuhan bagi kita saat malam hari ini? Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Peganglah janji firman Tuhan. Sediakan waktu kita untuk hidup bergaul karib dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan jangan ragukan akan janji Tuhan. Dan jangan pernah putus asa tentang
pengharapan kita kepada Tuhan. Pandanglah kepada Yesus, pegang janji firman Tuhan. Sebagai ayat terakhir bagi kita dikatakan dalam 2 Korintus yang pertama ayat 20, demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya, oleh sebab kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan itu adalah janji yang murni, seperti perak yang dileburkan di tanah sebanyak 7 kali dalam pemurnian. Untuk itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita? Mari kita ikut Tuhan dengan benar. Janji Tuhan itu akan tergenapi dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, janjimu seperti fajar. Tak sanggup, ku tahu ku tak mampu, hanya Kau Tuhan tepat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih.
seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu, ya Raja kami, Yesus kami, Allah yang hidup. Pada saat malam hari ini kami bersyukur kepadamu, ya Allah kami yang hidup, atas segala rahmat dan anugerah yang Kau berikan bagi kami, di mana ibadah tengah minggu kami ini dapat kami lakukan dengan penuh kesederhanaan. Kiranya Tuhan sempurnakan ibadah yang kami lakukan saat malam hari ini. Terimalah segala pujian, doa yang kami mohonkan kepada Tuhan, agar semuanya mendatangkan kebaikan yang daripada-Mu. Berkati ya Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu saat malam hari ini, yang mengatur segala sesuatu keperluan rekaman ini. Tuhanlah yang memberkati, yang bermain musik, yang memimpin pujian, yang menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami, sehingga kami percaya ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan, sempurnakanlah segala peribadatan pelayanan kami yang kami lakukan saat malam hari ini. Terlebih-lebih firman Tuhan yang kami dengar, bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Termeterai itu Tuhan dalam seluruh kehidupan kami, bagi kami yang mendengarkan saat malam hari ini. Kami bawakan seluruh kehidupan daripada sidang jemaat-Mu yang ada di daerah di Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Baladewa ini, yang ada daerah Halim, Johar Baru, Tanah Tinggi, dan Bekasi. Keluarga lepas keluarga, Tuhanlah yang memberkati seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Memberkati sidang jemaat-Mu dari yang terkecil sampai yang tertua. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan melampaui segala akal dan pikiran mereka. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan daripada hamba-hamba-Mu, mulai daripada Ibu Gembala kami, keluarga Pendeta Silo, Pendeta Susi, dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu. Mulai mereka dari penerima tamu, pemain musik yang melayani slide dan sound system, yang menjadi singer, pemimpin pujian, yang berdoa, yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau perlengkapi kami dengan senjata terang yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat ibadah-ibadah yang kami lakukan di hari-hari mendatang. Ibadah tengah minggu seperti yang kami lakukan pada saat malam hari ini. Berkati ya Tuhan ibadah tengah minggu di hari Rabu yang akan datang. Besok dalam ibadah tengah minggu anak, hari Sabtu ibadah wanita, ibadah remaja pemuda, hari Minggu dalam ibadah minggu Sabat kami, ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah kaum pria. Biarlah kami lakukan ya Tuhan seturut dengan kehendak daripada Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami
yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka yang tidak mengganggu setiap jam-jam ibadah serta pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Kami berdoa buat rumah gereja kami, di mana kami bergumul, ya Tuhan, untuk pertambahan jiwa bagi bangku-bangku yang kosong. Kiranya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang baru, yang haus akan kebenaran firman-Mu, datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di rumah gereja kami. Kami rindu, ya Tuhan, di saat kami beribadah kepada Tuhan, para tetangga gereja kami, kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami, mendengar bahwa kabar keselamatan hanyalah datangnya daripada Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah yang hidup. Kami serahkan saudara kami Lina ke dalam tangan Tuhan. Berkati kandungan saudara kami ini Tuhan, biarlah terpelihara dengan baik sampai kelak melahirkan seorang anak yang sempurna, yang takut akan Tuhan, yang menjadi penghiburan bagi segenap keluarganya, terlebih-lebih untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau lihat, ya Tuhan, situasi bangsa Indonesia ini dalam memasuki pesta politik. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa Indonesia tercinta ini. Berkati, ya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani penginjilan di negeri kami ini, agar banyak jiwa dimenangkan. Mereka melakukan apa yang menjadi amanat Tuhan. Berkati pemerintahan kami yang ada sekarang, pemerintahan Jokowi dan Maruf Amin, beserta jajaran kabinet dan seluruh kepala daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari gubernur sampai ke pedesaan. Biarlah roh hikmat marifat yang daripada Tuhan tercurah bagi segenap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah segenap doa permohonan kami, kiranya Tuhan sempurnakan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, dan di dalam nama itu Tuhan, kami sama-sama datang menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.